Halo Bor, kembali lagi di Riba Review Berita bareng gue si Ali Riba. Oke Bor, jadi seperti biasa setiap minggunya pasti ada aja selalu berita-berita yang bikin kita paling nggak bisa bikin naik darah kita lah. Berita pertama ini gue langsung mulai aja. Lagi-lagi datang dari Kemenq atau Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea Cukai. Jadi ceritanya ini Bor, Bea Cukai kembali berbuat ulah, di mana ada seorang WNI yaitu Fatimah, di mana dia ini menang lomba nyanyi di Jepang. Nah, ketika si Fatimah pulang ini, dia ini bawa piala dong, yang emang jelas menjadi kebanggaannya. Namun setelah sampai Indonesia malah dimintain bea masuk. Alasannya setiap barang yang masuk ke Indonesia wajib dikenakan cukai. Aduh, ini gue jadi ngerti kenapa sepak bola kita nggak pernah menang di luar. Mungkin karena takut kalau menang ketika pulang ke Indonesia dimintain bea masuk oleh bea cukai. Iya. Yang aneh lah, sekarang orang berprestasi malah dimintain duit. Kabarnya si Fatimah ini dimintain duit sebanyak 4 juta. Namun dia menolak dengan banyak alasan ini itu. Si Fatimah juga menjelaskan kalau apa yang dia dapat ini sebenarnya udah lama dan udah ada banyak bukti-buktinya. Namun si bea cukai juga tetap masih ngiyar. Gak percaya lah katanya si Fatimah ini udah menang nyanyi di Jepang. Sampai-sampai sih yang anehnya orang yang benar-benar udah menang ini dia malah disuruh nyanyi buat buktiin beneran menang apa enggak. Aduh, lu kagak-kagak aja ya bea cukai ini lagian ya. Orang lu bisa ngurusin banyak custom yang lain, lu kenapa ngurusin hal kayak gini? Lu lihat impor-impor yang lainnya tuh banyak. Atau emang jangan-jangan emang udah jadi habit nih, minta duit buat tabungan beli Rubicon. Iya, goblok. Nah, setelah viral kasus ini akhirnya staf Kemenq minta maaf atas kelakuan anak buahnya ini nih. Misuh terus. Dan pialanya pun akhirnya dibawa Fatimah secara gratis tanpa bea masuk. Ya iyalah, harusnya juga bea cukai juga mengerti kalau ini tuh bukan impor, ini sebuah prestasi yang diraih oleh anak bangsa. Ya berupa piala ya wajar lah, nggak perlu lah dimintain ini itulah. Apalagi perlu diverifikasi sampai dicariin data hidupnya ada apa enggak, pernah siarannya di mana apa enggak, bahkan sampai disuruh nyanyi lagi. Ngaco-ngaco aja lah. Oke Bor, sekarang kita masuk ke berita kedua. Kita tahu kalau kemarin nih DPR baru saja ngesahin Perpu Cipta Kerja, dimana kita tahu kalau undang-undang ini sebelumnya penuh dengan sesuatu yang kontroversi yang dinilai merugikan masyarakat. Tentu saja pengesahannya ini pun memantik protes juga. Nah, salah satunya datang dari BEM UI nih. Jadi Bor, BEM UI itu kemarin sempat bikin meme tentang DPR yang mana mereka mengkritik apa yang dilakukan DPR ini terkait pengesahan Perpu ini nih. Jadi BEM UI ini ngebuat meme tikus dengan kepalanya Ibu Puan Maharani. Ya emang kita tahu kalau di DPR itu cara aneh. Cuman kan kita tahu sendiri orang-orang di sini bapernya kayak gimana. Nah, tentu aja apa yang dilakukan BEM UI ini nih memantik dari beberapa kalangan politik bereaksi. Salah satunya datang dari alumninya, yaitu Valdo Maldini. Dia bilang kalau yang dilakukan BEM UI ini tidak sopan. Lagian sejak kapan kita mengkritik dengan sopan ini didengar oleh pemerintah? Gak sopan aja gak didengar, gak ditanggepin, gimana sopan? Valdo juga harusnya sih ya paham lah. Dia kan pernah jadi posisi di BEM UI itu kayak gimana ketika mengkritik kebijakan pemerintah. Selain itu datang juga banyak kritik-kritik yang datang dari pejabat-pejabat juga. Intinya mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan BEM UI ini tidak beretika, kurang sopan. Ya, kita tahu lah. Kalau udah kayak gini biasa alatnya pemerintah apa sih? Buzzer. Kayak bener aja. Akhirnya Instagram BEM UI diserang oleh buzzer, komen-komennya yang mencoba menjatuhkan BEM UI itu sendiri.
Dan selain itu kita tahu sendiri ujung-ujungnya alat-alatnya apa sih yang dipakai? Pasti kriminalisasi, terus UIT, ya bisa lah, masih banyak lah hal-hal yang pasti dilakukan untuk mencegah apa yang dilakukan BEM-UI ini. Sebenarnya sih sayang ya kalau harus bereaksi kerasnya seperti itu. Toh yang dilakukan ini cuma kritik. Toh kita tahu sebelum zaman itu tuh kritik kerasnya kini mana sih? Ada cicak buaya, belum zaman Pak SBY dikritiknya kayak gimana juga kita tahu sendiri. Bahkan lebih parah dari sekarang. Harusnya tuh kita berintrospeksi diri sebagai pejabat, sadar diri, muhasabah, bukan bereaksi gitu aja. Karena kita tahu mahasiswa bagaimanapun juga mengaspirasikan suara rakyat, bukan berdasarkan pesanan-pesanan tertentu seperti yang dituduhkan mereka ini. Kalau mereka hanya menuduh seperti itu, ya lebih kekanak-kanakan mereka yang menuduh yang berada di DPR ini dibanding mahasiswa-mahasiswawi ini. Mungkin beberapa waktu ke depan nih kita bakal melihat situasi yang benar-benar buat kita bingung harus pro ke A atau kontra. Dimana kita tahu sekarang juga musim-musimnya udah mulai musim politik. Suasana pasti lebih memanas. Namun perlu digarisbawahi, tetap kita perlu rasional dalam berpikir, dalam bertindak. Jangan main asal barbar aja. Semoga aja kita tetap bisa menjadi normal, bisa waras, tidak terbawa oleh isu-isu yang beredar di sekitar kita. Ingat, boleh merespon tapi dengan cara yang elegan, jangan barbar, jangan main asal fitnah. Tapi bohong. Sekian Riba pada episode kali ini. Kalau lu punya pendapat atau opini lain dengan gua, bisa langsung komen di bawah. Komen sesuka lu, mau baik, mau kasar, mau lembut, terserah lu. Keluarin opini kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian biar semakin luas pemikirannya. Sampai jumpa di Riba Review Berita episode berikutnya bareng gue si Ale Riba.